Demi melunasi utang ibunya, gadis lugu ini rela dinikahkan oleh ustadz tua yang tinggal di dekat rumahnya. Namun malam pertama mereka, ada rahasia yang membuat gadis itu terkejut. Aku, Dea Putri Lestari, adalah seorang perempuan berusia 25 tahun. Yang hidup di Temanggung, sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang dikenal dengan udaranya yang sejuk dan kebun tembakau yang luas. Aku tinggal bersama ibuku, Bu Rina, di sebuah rumah sederhana yang terletak di ujung desa. Ayahku sudah meninggal dunia ketika aku masih kecil, meninggalkan kami berdua dalam keterbatasan. Namun, meski hidup serba pas-pasan, aku selalu berusaha untuk tetap tegar dan membantu ibu menjalani hari-hari yang sulit. Pekerjaanku sebagai guru TK di sekolah swasta kecil di pusat kota adalah satu-satunya sumber penghasilan keluarga kami. Gajiku memang tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kami, makan, listrik, dan biaya obat-obatan ibu, yang belakangan ini semakin sering dibutuhkan. Ibu Rina menderita diabetes stadium lanjut, dan kondisinya semakin memburuk. Akhir-akhir ini, setiap kali melihatnya terbaring lemah di kasur, hatiku seperti diremas oleh rasa takut dan cemas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia sampai kehilangan kontrol penuh atas penyakitnya, namun, masalah kami tidak hanya berhenti pada kesehatan ibu. Ada beban lain yang lebih besar, lebih menyesakan, dan terus menghantui setiap langkah kami, utang. Utang bank yang jumlahnya semakin menggunung, hingga membuat kami merasa seperti berada di bawah bayang-bayang yang gelap dan tak ada habisnya. Semua ini bermula dari keputusan buruk beberapa tahun lalu. Saat itu, ibu meminjam uang dari bank untuk membuka usaha warung kecil-kecilan, berharap bisa menambah penghasilan keluarga. Sayangnya, bisnisnya gagal karena minimnya modal dan persaingan yang ketat. Sejak itu, utang tersebut terus bertambah karena bunga yang tinggi, sementara kami tidak punya cukup uang untuk melunasinya. Bank memberikan ultimatum, jika utang tidak dilunasi dalam waktu 3 bulan, rumah kami akan disita. Setiap malam, aku mendengar ibu menangis dalam diam di kamarnya. Aku tahu dia merasa bersalah telah membawa kami ke titik ini. Tapi bagaimana mungkin aku bisa marah padanya? Dia hanya mencoba melakukan yang terbaik untuk keluarga. Aku hanya ingin menemukan cara untuk menyelamatkan kami dari jurang kehancuran ini. Hari ini, aku pulang dari sekolah dengan pikiran yang penuh sesak. Seperti biasa, aku langsung menuju dapur untuk memasak makan malam. Tapi kali ini, ibu tidak duduk di kursi goyang kesayangannya seperti biasanya. Sebaliknya, dia berdiri di depan meja makan dengan wajah yang tampak tegang. "Dea," katanya pelan, suaranya bergetar. "Ada tamu yang datang kemarin sore. Beliau menawarkan bantuan." Aku menghentikan gerakan tanganku yang sedang mencuci sayuran. "TMU? Siapa?" tanyaku, curiga. "Ustaz Rahman," jawabnya cepat. "Dia bilang dia bersedia melunasi semua utang kita." Jantungku seketika berdegup kencang. "Ustaz Rahman? Tetangga tua yang tinggal di ujung jalan itu?" Aku mengenalnya sebagai pria paruh baya, mungkin hampir 2 kali lipat usiaku, yang dikenal taat beragama dan jarang bergaul dengan orang-orang di sekitar. Dia sering terlihat membaca Al-Quran di teras rumahnya, atau sesekali memberikan ceramah di masjid desa. "Tapi, kenapa?" tanyaku, nyaris berbisik. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di balik tawaran ini. Ibu menunduk, menghindari tatapan mataku. "Dia bilang dia mau menikahi kamu, Dea." Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar tubuhku. Aku membeku, tidak percaya apa yang baru saja kudengar. "Menikah? Dengan Ustaz Rahman? Pria tua yang bahkan hampir seusia ayahku jika beliau masih hidup? Apa maksudmu, Bu?" tanyaku, suaraku terdengar lebih keras dari yang kuinginkan. "Kenapa dia tiba-tiba menawarkan hal seperti itu?" Ibu menghela napas panjang. "Aku tidak tahu alasannya pasti, Nak. Tapi dia bilang, dia ingin membantu kita. Kita tidak punya pilihan lain, Dea. Kalau rumah kita disita, kita tidak akan punya tempat tinggal lagi." Aku meremas handuk kecil yang ada di tanganku, berusaha menahan amarah dan kekecewaan yang mulai memenuhi dadaku. Bagaimana bisa ibuku menerima tawaran seperti itu? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku akan setuju untuk menikah demi uang? Apakah harga diriku begitu murah sehingga bisa dibeli dengan sejumlah rupiah? Mama tidak bisa memaksaku untuk melakukan ini, kataku dengan nada tegas. "Ini hidupku, bukan milikmu." Air mata mulai mengalir di pipi ibu. "Aku tahu ini berat, Dea. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah tidak punya jalan keluar lain. Tolong, pikirkanlah baik-baik." Malam itu, aku tidak bisa tidur.
Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Apakah aku benar-benar harus menyerahkan hidupku demi menyelamatkan keluarga? Apakah ini yang dinamakan tanggung jawab? Ataukah ini hanya bentuk pengorbanan yang tidak adil? Akhirnya, setelah berhari-hari merenung dan menangis dalam diam, aku membuat keputusan. Aku akan menikahi Ustaz Rahman. Bukan karena aku menginginkannya, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melindungi ibu, melindungi rumah kami, dan melindungi sedikit harapan yang masih tersisa dalam hidup ini. Meskipun hatiku dipenuhi rasa malu, marah, dan ketakutan, aku tahu ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kutempuh. Mungkin inilah arti sebenarnya dari pengorbanan, memberikan segala yang kumiliki demi orang-orang yang kucintai, meskipun rasanya begitu menyakitkan. Hari pernikahanku tiba lebih cepat daripada yang kubayangkan. Aku tidak tahu apakah itu karena waktu terasa berlalu begitu lambat akhir-akhir ini, atau karena aku mencoba menghindarinya sebisa mungkin dengan menunda-nunda persiapan. Tapi kini, di pagi hari yang dingin dan cerah di Temanggung, aku berdiri di depan cermin tua di kamarku, memandangi bayanganku sendiri dalam gaun pengantin sederhana yang dipinjamkan oleh Bu Eni, tetangga kami yang baik hati. Gaun itu bukan apa yang pernah kubayangkan akan kukenakan di hari pernikahanku. Dulu, saat masih kecil, aku sering bermimpi tentang pernikahan yang indah, penuh cinta, tawa, dan harapan. Suamiku akan menjadi pria yang kucintai, seseorang yang membuatku merasa aman dan bahagia. Namun, kenyataannya jauh dari itu. Hari ini, aku akan menikahi seorang pria tua yang hampir 2 kali lipat usiaku, seseorang yang tak pernah ada dalam mimpiku. Bahkan sebagai teman, aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di luar sana, suara orang-orang mulai terdengar. Tamu-tamu sudah mulai berdatangan, meskipun jumlahnya tidak banyak. Sebagian besar adalah tetangga desa yang penasaran, beberapa kerabat jauh, dan tentu saja, keluarga Ustaz Rahman, yang tampak antusias dengan acara ini. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan mereka dari balik pintu. Ada yang menyebut pernikahan ini sebagai pernikahan syariat, seolah-olah itu adalah sesuatu yang suci dan penuh berkah. Ada juga yang berbisik bahwa aku hanya menikah demi uang, sebuah tuduhan yang membuatku ingin menangis dalam diam. Dea, kamu siap? Suara ibuku terdengar dari balik pintu. Dia masuk pelan-pelan, wajahnya tampak lelah namun lega. Aku tahu dia merasa bersalah, tapi juga merasa lega karena utang kami akhirnya lunas. Bagaimana mungkin aku bisa marah padanya? Dia hanya seorang ibu yang mencoba melindungi anaknya, meski caranya salah. Ya, Bu, jawabku singkat, tanpa menoleh. Aku tidak ingin dia melihat air mata yang mulai menggenang di mataku. Ibu mendekat. Tangannya menyentuh pundakku dengan lembut. Kamu akan baik-baik saja, nak. Ustaz Rahman orang baik. Dia pasti akan menjaga kamu. Aku tertawa kecil, getir. Menjaga aku? Apa maksudmu, Bu? Apakah dia benar-benar mencintaiku, atau dia hanya melakukan ini karena rasa bersalah? Ibu tidak menjawab. Dia hanya menepuk pundakku lagi, lalu meninggalkan ruangan. Aku tahu dia tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Kami semua tahu bahwa ini bukan tentang cinta. Ini tentang uang, tentang bertahan hidup, tentang mempertahankan rumah kami yang kecil tapi penuh kenangan. Acara pernikahan berlangsung singkat dan sederhana, seperti yang diharapkan. Ustaz Rahman tampak tenang, hampir seperti tidak ada emosi sama sekali di wajahnya. Dia mengenakan setelan jas hitam yang agak longgar di tubuhnya, dengan peci putih yang membuatnya terlihat seperti sosok yang sangat religius. Aku berdiri di sampingnya, merasa seperti boneka yang dipajang tanpa kehendak sendiri. Saat ijab kabul dilakukan, aku hampir tidak mendengarkan kata-kata yang diucapkan. Pikiranku kosong, hanya fokus pada satu hal. Ini adalah akhir dari hidupku yang dulu, dan awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak kuinginkan. Setelah akad nikah selesai, tamu-tamu mulai memberikan selamat kepada kami. Beberapa dari mereka tersenyum hangat, tapi ada juga yang menatapku dengan tatapan penuh penilaian. Aku bisa membaca pikiran mereka, gadis itu menikah demi uang. Dia pasti tidak bahagia. Apa yang akan terjadi pada pernikahan ini? Aku mencoba tersenyum, meski rasanya seperti memaksa otot-otot wajahku bekerja melawan kehendak hati. Ustaz Rahman, di sisi lain, tampak sangat tenang. Dia menerima ucapan selamat dengan anggukan kepala yang sopan, tanpa banyak bicara. Aku mulai sadar bahwa dia bukan tipe orang yang suka berbicara banyak. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa dia jarang bergaul dengan orang-orang di sekitar. Malam pertama kami adalah momen yang paling sulit bagiku. Setelah acara selesai dan para tamu
Pulang, aku dan Ustaz Rahman kembali ke rumah baruku, yang sebenarnya adalah rumah lamanya. Rumah itu sederhana, tapi cukup besar untuk ukuran keluarga kecil seperti kami. Ada ruang tamu, dapur kecil, 2 kamar tidur, dan sebuah halaman belakang yang luas, tempat ia biasa membaca Al-Quran. Ustaz Rahman menunjukkan kamarku, kamar yang dulunya milik istri pertamanya, katanya. Kata-kata itu membuatku merinding. Istri pertama? Aku belum pernah mendengar tentang hal itu sebelumnya. Dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia pernah menikah sebelumnya. Kenapa dia menyembunyikan hal ini? Kamu bisa istirahat di sini, katanya, suaranya datar. Aku tidur di kamar sebelah. Aku mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Setelah dia meninggalkan ruangan, aku duduk di tepi kasur, merasa seperti asing di tempat yang seharusnya menjadi rumahku sendiri. Mataku tertuju pada sebuah meja kecil di sudut kamar, di atasnya ada sebuah foto dalam figura kayu. Aku bangkit, mengambil foto itu, dan menatapnya dengan heran. Foto itu memperlihatkan seorang wanita muda, cantik, dengan senyum yang hangat. Dia tampak bahagia, dan ada Ustaz Rahman di sebelahnya, dengan ekspresi yang jauh lebih lembut dibandingkan sekarang. Siapa wanita ini? Apakah ini istri pertamanya? Mengapa dia meninggalkan foto ini di sini? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai memenuhi pikiranku, membuatku semakin gelisah. Aku meletakkan foto itu kembali ke tempatnya, tapi rasa penasaranku semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Ustaz Rahman? Dan apa hubungannya dengan pernikahan ini? Beberapa hari kemudian, aku mulai mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan baruku. Ustaz Rahman adalah pria yang sangat tertutup. Dia bangun pagi-pagi sekali, sholat subuh, lalu pergi ke masjid untuk mengajar ngaji anak-anak desa. Ketika dia pulang, dia hanya duduk di teras, membaca Al-Quran, atau berdoa dalam diam. Tidak ada percakapan yang berarti di antara kami. Bahkan ketika kami makan malam bersama, suasana tetap sunyi, hanya suara sendok dan garpu yang beradu. Aku mulai merasa seperti hantu di rumah ini, hadir, tapi tidak benar-benar ada. Aku tidak tahu apa yang diharapkan dariku sebagai seorang istri. Apakah aku hanya diharapkan untuk memasak, membersihkan rumah, dan menjaga ibuku? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang aku lewatkan? Suatu sore, saat Ustaz Rahman sedang pergi ke masjid, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang masa lalunya. Aku membuka laci-laci di kamarnya, mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan siapa wanita di foto itu. Akhirnya, aku menemukan sebuah surat tua yang disimpan di dalam amplop kuning pudar. Surat itu ditulis tangan, dengan tinta yang sudah memudar. Dengan hati berdebar-debar, aku mulai membaca isi surat itu. Surat itu ditulis oleh wanita di foto, yang ternyata bernama Siti Nurhaliza. Dia adalah istri pertama Ustaz Rahman, yang meninggal dunia beberapa tahun lalu. Dalam surat itu, dia menulis tentang kekecewaannya terhadap suaminya, tentang bagaimana Ustaz Rahman lebih memilih karir dan kekayaan daripada keluarganya. Dia juga menulis bahwa kecelakaan mobil yang merenggut nyawanya adalah akibat dari keputusan buruk Ustaz Rahman. Dia memaksanya untuk pergi ke sebuah acara penting meskipun cuaca sedang buruk. Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Jadi, inilah rahasia yang disembunyikan Ustaz Rahman selama ini. Dia bukan hanya seorang pria tua yang taat beragama. Dia adalah mantan pengusaha yang gagal, seorang suami yang kehilangan istri pertamanya karena kesalahan fatalnya sendiri. Apakah dia menikahiku karena merasa bersalah? Apakah aku hanya alat untuk menebus dosa-dosanya? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setelah menemukan surat tua itu di laci Ustaz Rahman, pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Siapa sebenarnya pria tua yang kini menjadi suamiku? Apakah dia benar-benar orang baik yang ingin membantu keluargaku, atau ada motif lain di balik tindakannya? Dan yang paling penting, apakah aku hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk mengisi kekosongan hatinya? Aku berbaring di kasur keras yang masih asing bagiku, memandangi langit-langit kamar dalam kegelapan. Di luar, angin dingin dari pegunungan Temanggung menerpa jendela dengan lembut, membuat suara berderit halus yang biasanya menenangkan. Namun, malam ini, semua terasa begitu sunyi dan berat. Aku merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa jalan. Keluar, dikelilingi oleh dinding-dinding rahasia yang sulit untuk kujebol, pikiranku terus kembali pada isi surat itu. Siti Nurhaliza, istri pertama Ustaz Rahman, tampaknya adalah wanita yang sangat mencintainya. Tapi cinta saja tidak cukup untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Dari surat itu, aku bisa merasakan betapa kecewanya dia terhadap suaminya. Dia menulis,
Tentang pengorbanan yang harus dilakukan demi mendukung ambisi Ustaz Rahman, tentang bagaimana dia sering merasa kesepian karena suaminya lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Dan yang paling menyakitkan, dia menyalahkan dirinya sendiri atas kecelakaan yang merenggut nyawanya, sebuah kecelakaan yang sebenarnya disebabkan oleh keputusan buruk Ustaz Rahman. Aku mencoba membayangkan bagaimana rasanya hidup bersama seorang pria yang begitu terobsesi dengan karir dan uang hingga melupakan orang-orang yang paling ia cintai. Apakah itu yang terjadi pada pernikahan mereka? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak tertulis dalam surat itu? Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki pelan di luar kamarku. Aku langsung duduk tegak, jantungku berdebar kencang. Langkah itu menuju ke arah dapur, lalu terdiam sejenak sebelum kembali lagi ke kamar Ustaz Rahman. Aku tahu dia sedang melakukan ritual malamnya, membaca Al-Quran atau mungkin berdoa. Tapi malam ini, entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan di udara, seolah-olah rahasia-rahasia masa lalunya mulai mengejar kami berdua. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghadapinya. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Jika aku benar-benar akan menjalani pernikahan ini, aku harus tahu kebenarannya. Meskipun kebenaran itu mungkin akan menyakitkanku. Ustaz Rahman sedang duduk di teras rumah, seperti biasa, membaca Al-Quran. Aku menghampirinya dengan langkah ragu-ragu. Dia mengangkat kepala saat aku mendekat, matanya memandangku dengan ekspresi datar yang sudah kuhafal. "Ada apa, Dea?" tanyanya, suaranya tenang namun penuh jarak. "Ustaz," kataku, mencoba menahan getaran dalam suaraku, "aku menemukan sesuatu di kamarmu kemarin malam." Dia menutup Al-Quran perlahan, meletakkannya di sampingnya, dan menatapku dengan intens. "Apa yang kamu temukan?" Aku menemukan sebuah surat. "Surat dari istri pertamamu," kataku, suaraku semakin pelan. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang dia?" Wajah Ustaz Rahman berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat emosi yang jelas di wajahnya, campuran antara rasa bersalah, kesedihan, dan kemarahan. Dia menunduk, tangannya gemetar saat dia menyentuh Al-Quran di sisinya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum dia akhirnya berbicara. "Siti Nurhaliza," katanya pelan, seolah-olah nama itu membawa beban yang terlalu berat untuk disebutkan. "Dia adalah istri pertamaku. Kami menikah selama 5 tahun sebelum dia meninggal dunia." Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Surat itu, dia menulis tentang kecelakaan yang merenggut nyawanya. Katanya, "Itu terjadi karena keputusanmu." "Apa maksudnya?" Ustaz Rahman menghela napas panjang, matanya menatap ke kejauhan, seolah-olah mencoba mengingat sesuatu yang ingin dia lupakan. "Itu adalah hari yang buruk," katanya, suaranya bergetar. "Saat itu, aku sedang dalam perjalanan bisnis besar. Aku memaksakan diri untuk pergi meskipun cuaca sedang buruk. Siti memohon agar aku menunda perjalanan itu, tapi aku tidak mendengarkannya. Aku terlalu egois, terlalu fokus pada uang dan kesuksesan. Akhirnya, mobil kami tergelincir di jalan licin. Dan dia tidak selamat." Aku merasakan sesuatu yang sakit di dadaku mendengar ceritanya. Aku tidak tahu apakah aku harus marah padanya, kasihan padanya, atau merasa benci pada diriku sendiri karena sudah setuju menikah dengannya tanpa tahu apapun tentang masa lalunya. "Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih tajam dari yang kuinginkan. "Kenapa kamu memilihku? Apakah aku hanya pengganti untuk mengisi kekosongan hatimu?" Ustaz Rahman terdiam sejenak, matanya menatapku dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. "Kamu bukan pengganti, Dea," katanya akhirnya. "Aku menikahimu karena aku ingin membantu keluargamu. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai, dan aku tidak ingin ibumu mengalami hal yang sama. Tapi, aku juga harus mengakui bahwa aku merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Siti. Mungkin, di dalam hatiku, aku berharap bahwa pernikahan ini bisa menjadi cara untuk menebus dosa-dosaku. Aku tidak tahu harus berkata apa." Kata-katanya membuatku merasa bingung. Sebagian dari diriku merasa iba padanya, tapi sebagian lainnya merasa marah karena dia menggunakan pernikahan ini sebagai cara untuk menebus masa lalunya. Beberapa hari setelah percakapan itu, hubungan kami mulai berubah. Ustaz Rahman mulai membuka diri sedikit demi sedikit, menceritakan lebih banyak tentang masa lalunya. Aku belajar bahwa dia dulunya adalah seorang pengusaha sukses dari Semarang, yang memiliki segalanya, harta, kekuasaan, bahkan reputasi.
Tapi semuanya runtuh ketika skandal korupsi menghancurkan bisnisnya. Dia kehilangan segalanya, keluarganya, hartanya, bahkan harga dirinya. Itulah saat dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi seorang ustadz, mencari kedamaian dalam agama. Meski begitu, aku masih merasa dilema. Apakah aku benar-benar bisa mempercayai pria ini? Apakah dia benar-benar tulus dalam niatnya menikahiku, atau dia hanya mencari pelarian dari trauma masa lalunya? Setiap kali aku memandangnya, aku melihat dua sisi yang bertentangan, sisi seorang pria yang telah gagal dalam pernikahan pertamanya, dan sisi seorang pria yang mencoba memperbaiki kesalahannya. Suatu malam, aku memutuskan untuk pergi ke masjid tempat Ustaz Rahman biasa mengajar ngaji. Aku duduk di pojok ruangan, mengamati bagaimana dia berinteraksi dengan anak-anak desa. Dia tampak begitu bersemangat, begitu penuh cinta, saat mengajarkan mereka tentang nilai-nilai agama. Aku melihat sisi lain dari dirinya, sisi yang mungkin dia sembunyikan di rumah, sisi yang membuatku merasa bahwa dia bukan hanya pria tua yang penuh penyesalan. Namun, ketika aku pulang ke rumah, aku masih tidak bisa mengenyahkan perasaan bahwa ada sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya. Aku tahu, untuk benar-benar memahami siapa Ustaz Rahman, aku harus menyelidiki lebih dalam tentang masa lalunya. Tapi apakah aku siap untuk mengetahui kebenaran yang mungkin lebih menyakitkan dari yang kubayangkan? Setelah mengungkap sebagian besar rahasia Ustaz Rahman, aku merasa seperti berdiri di tepi jurang. Ada keinginan besar untuk melangkah maju dan mencari kebenaran lebih dalam, tapi ada juga ketakutan akan apa yang mungkin kutemukan di sana. Aku tahu bahwa pengetahuan adalah kunci untuk memahami siapa suamiku yang sesungguhnya, tapi aku juga sadar bahwa setiap kebenaran baru bisa membuka luka lain, baik baginya maupun untuk diriku sendiri. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang masa lalunya. Bukan karena aku ingin menyalahkan atau menghakiminya, tapi karena aku butuh jawaban. Aku butuh memahami apakah pernikahan ini benar-benar didasarkan pada niat baik, atau hanya sebuah pelarian dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Pagi itu, aku memberanikan diri untuk pergi ke desa tetangga, tempat Pak Darmawan tinggal. Aku ingat Ustaz Rahman pernah menyebut nama pria itu sebagai salah satu temannya semasa masih menjadi pengusaha. Jika ada orang yang bisa memberikanku informasi lebih mendalam tentang masa lalu suamiku, maka Pak Darmawan adalah orangnya. Perjalanan ke desa tetangga tidak terlalu jauh, tapi cukup melelahkan karena jalanan antar desa di Temanggung seringkali sempit dan berkelok. Di tengah udara pagi yang dingin, aku berjalan dengan langkah ragu-ragu, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertemu dengan seseorang yang hampir pasti memiliki banyak cerita tentang Ustaz Rahman. Ketika sampai di rumah Pak Darmawan, aku disambut oleh seorang pria paruh baya dengan senyum ramah. Dia tampaknya sudah menduga kedatanganku, mungkin karena kabar pernikahanku dengan Ustaz Rahman sudah tersebar luas di masyarakat pedesaan. "Dea, kan?" tanyanya, suaranya hangat namun hati-hati. "Silakan masuk." Aku duduk di ruang tamu sederhana, yang dipenuhi aroma kayu bakar. Pak Darmawan menawarkanku segelas teh manis hangat sebelum akhirnya mulai berbicara. "Jadi, kamu ingin tahu tentang Rahman?" Aku mengangguk, mencoba menahan getaran dalam suaraku. "Ya, Pak. Saya ingin tahu lebih banyak tentang masa lalunya. Apa yang terjadi dengannya sebelum dia menjadi ustadz?" Pak Darmawan tersenyum kecil, tapi matanya tampak sedih. "Rahman dulunya adalah pria yang sangat ambisius," katanya pelan. "Dia punya segalanya, bisnis besar, rumah mewah, mobil mahal, bahkan keluarga yang bahagia. Tapi semua itu runtuh dalam waktu singkat." Aku mendengarkan dengan cermat saat dia melanjutkan ceritanya. Awalnya, bisnisnya berkembang pesat. Dia adalah salah satu pengusaha termuda yang sukses di Semarang. Tapi, kesuksesan itu membuatnya lupa daratan. Dia mulai mengambil risiko besar, tanpa memikirkan konsekuensinya. Dia bahkan terlibat dalam beberapa proyek yang tidak sepenuhnya bersih. "Proyek yang tidak bersih?" tanyaku, nadaku berubah lebih serius. Pak Darmawan mengangguk. "Ya, korupsi. Proyek-proyek pemerintah yang seharusnya transparan malah dimanipulasi demi keuntungan pribadi. Ketika skandal itu terbongkar, reputasinya hancur. Bisnisnya bangkrut, aset-asetnya disita, dan dia kehilangan segalanya." Aku merasakan sesuatu yang berat di dadaku mendengar cerita itu. "Lalu, apa yang terjadi dengan istrinya?" tanyaku pelan. Pak Darmawan menunduk sejenak, seolah-olah mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Siti Nurhaliza adalah wanita yang luar biasa," katanya akhirnya. "Dia selalu mendukung Rahman, meskipun dia sering merasa kesepian karena suaminya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Tapi,
kecelakaan itu adalah puncak dari semua kesalahan Rahman. Dia berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan penuh makna. Rahman memaksakan diri untuk pergi ke acara penting meskipun cuaca buruk. Siti memohon agar mereka menunda perjalanan itu, tapi Rahman tidak mendengarkannya. Akhirnya, kecelakaan itu terjadi, dan Siti meninggal dunia. Aku merasakan air mata mulai menggenang di mataku. Cerita ini semakin memperjelas gambaran tentang siapa Ustaz Rahman sebenarnya, pria yang telah gagal dalam banyak hal. Pria yang hidupnya hancur oleh keserakahannya sendiri. Setelah percakapan dengan Pak Darmawan, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Informasi yang kudapat tidak hanya mengungkap masa lalu Ustaz Rahman, tapi juga membuatku semakin bimbang. Apakah aku benar-benar bisa membangun hubungan dengannya? Apakah pernikahan ini hanya akan menjadi beban bagi kami berdua? Namun, ketika aku sampai di rumah, aku menemukan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih mengejutkan. Ibu Rina sedang duduk di kursi goyang di ruang tamu, wajahnya tampak tegang. Dia memandangku dengan ekspresi bersalah saat aku masuk. "Dea," katanya pelan, suaranya bergetar. "Ada sesuatu yang harus Mama ceritakan." Aku langsung merasakan firasat buruk. "Apa, Bu?" tanyaku, suaraku terdengar lebih tajam dari yang kuinginkan. Mama sudah tahu tentang masa lalu Ustaz Rahman sejak awal," katanya cepat, matanya menghindari tatapanku. "Dia datang kepada Mama beberapa bulan lalu, menjelaskan semuanya. Tentang bisnisnya yang hancur, tentang istri pertamanya yang meninggal, tentang semua kesalahannya." Aku membeku, tidak percaya apa yang baru saja kudengar. "Kenapa Mama tidak memberitahuku?" tanyaku. Suaraku naik. "Kenapa Mama membiarkan aku menikah dengannya tanpa tahu apapun?" Ibu menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Mama tahu ini salah, Nak. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Utang kita semakin besar, dan rumah kita akan disita. Ustaz Rahman menawarkan bantuan, dan Mama pikir ini adalah cara terbaik untuk menyelamatkan kita. Mama minta maaf, Dea. Aku merasa seperti dikhianati oleh ibuku sendiri. Bagaimana bisa dia membiarkan aku menikah dengan seorang pria yang begitu penuh rahasia tanpa memberitahuku apapun? Apakah harga diriku begitu murah sehingga bisa ditukar dengan sejumlah uang?" Malam itu, aku duduk di tepi kasur, memandangi langit-langit kamar dengan mata basah. Pikiranku dipenuhi oleh kebencian, kemarahan, dan rasa tidak adil. Aku merasa seperti korban dalam permainan yang tidak pernah aku pilih untuk mainkan. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus menggangguku. Apakah aku bisa memaafkan mereka? Apakah aku bisa memaafkan Ustaz Rahman atas semua kesalahannya? Dan apakah aku bisa memaafkan ibuku atas keputusannya yang egois? Klimaks bab. Penyingkapan kebenaran dari Pak Darmawan dan pengkhianatan ibunya membuat dia merasa dikhianati oleh dua orang terdekatnya. Konflik batinnya semakin memuncak, membuatnya harus memilih antara balas dendam atau memberikan ampunan. Narasi ini menyoroti kerapuhan hubungan manusia, serta pentingnya kejujuran dan pemahaman dalam menghadapi masa lalu yang penuh luka. Malam itu, aku memutuskan untuk menghadapi Ustaz Rahman. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi di balik senyum sopan dan sikap tenangnya. Aku ingin mendengar semuanya langsung dari mulutnya, tanpa filter, tanpa penyembunyian. Aku butuh jawaban yang jujur, sekalipun itu akan menyakitiku lebih dalam. Aku menemukannya duduk di teras belakang rumah, tempat favoritnya untuk membaca Al-Quran atau sekadar merenung. Cahaya bulan menerpa wajahnya yang tampak lebih tua dari biasanya, dengan bayangan-bayangan gelap yang membuatnya terlihat seperti pria yang telah kehilangan segalanya, yang mungkin memang benar adanya. "Ustaz," kataku pelan, suaraku terdengar tajam meskipun aku berusaha menahan emosi. Dia menoleh, matanya menyiratkan rasa heran melihat ekspresi serius di wajahku. "Kita perlu bicara." Dia meletakkan Al-Quran yang sedang dibacanya di sampingnya, lalu menatapku dengan intens. "Ada apa, Dea?" tanyanya. Suaranya tetap tenang seperti biasa, tapi aku bisa merasakan ketegangan di baliknya. "Aku sudah tahu semuanya," kataku, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. "Tentang bisnismu yang hancur, tentang korupsi, tentang istri pertamamu, Siti Nurhaliza. Dan juga tentang bagaimana Mama sudah mengetahui semua ini sejak awal, tapi dia memilih untuk menyembunyikannya dariku." Wajah Ustaz Rahman berubah. Matanya melebar sejenak, lalu ekspresinya berubah menjadi campuran antara rasa bersalah dan penyesalan. Dia menunduk, tangannya gemetar saat dia menyentuh tasbih di sisinya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum akhirnya dia berbicara.
Dea, katanya pelan, suaranya bergetar. Aku tahu ini salah. Aku seharusnya memberitahumu semuanya sejak awal. Tapi, aku takut. Aku takut kau akan menolakku jika kau tahu siapa aku sebenarnya. Aku tertawa kecil, getir. Dan kau pikir aku tidak akan menolakmu setelah mengetahui semuanya sekarang. Dia menghela napas panjang, matanya menatapku dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Aku tahu aku bukan pria yang pantas untukmu. Aku hanya ingin membantu keluargamu. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai, dan aku tidak ingin ibumu mengalami hal yang sama. Tapi, aku juga harus mengakui bahwa aku memiliki motif egois. Maksudmu? Tanyaku, suaraku semakin tajam. Aku merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Siti, katanya, suaranya semakin lirih. Aku ingin menebus dosa-dosaku dengan membantu keluargamu. Mungkin, di dalam hatiku, aku berharap bahwa pernikahan ini bisa menjadi cara untuk menghapus kesalahan-kesalahanku. Aku merasakan sesuatu yang sakit di dadaku mendengar pengakuannya. Kata-katanya membuatku bimbang. Di satu sisi, aku marah padanya. Karena menggunakan pernikahan ini sebagai cara untuk menebus masa lalunya. Di sisi lain, aku juga merasa iba padanya, pria tua yang penuh penyesalan, yang hidupnya hancur oleh keserakahannya sendiri. Jadi, aku hanya alat untuk menebus dosa-dosamu, tanyaku, suaraku terdengar lebih tajam dari yang kuinginkan. Apakah aku hanya pengganti untuk mengisi kekosongan hatimu? Dia menggeleng cepat, matanya memohon. Tidak, Dea. Kamu bukan pengganti. Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar ingin membantu keluargamu. Aku tidak ingin melihat ibumu kehilangan rumah, atau kamu kehilangan segalanya karena utang. Aku hanya tidak tahu cara lain untuk membantu. Aku terdiam sejenak, mencoba menahan air mata yang sudah mulai mengalir di pipiku. Aku tahu dia jujur, tapi itu tidak cukup untuk menghapus semua rasa sakit yang kurasakan. Aku merasa seperti korban dalam permainan yang tidak pernah aku pilih untuk mainkan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Jika aku benar-benar akan menjalani pernikahan ini, aku harus bisa mempercayainya. Dan itu hanya bisa terjadi jika dia mau berubah menjadi suami yang lebih terbuka, lebih peduli, dan lebih jujur. Aku menghadapinya lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ustaz, kataku tegas. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini jika kita tidak bisa saling percaya. Aku butuh kejujuranmu, aku butuh keterbukaanmu. Apakah kamu bisa berjanji untuk berubah? Dia menatapku dengan intens, matanya menyiratkan rasa bersalah yang mendalam. Dia, katanya pelan. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan ampunanmu. Tapi aku bersedia berubah, asalkan kamu mau memberiku kesempatan kedua. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Aku tahu dia jujur, tapi aku juga tahu bahwa perubahan tidak akan mudah. Aku harus mempertimbangkan apakah aku benar-benar siap untuk memberikan kesempatan kedua kepada pria yang telah begitu banyak menyakitiku. Akhirnya, aku mengangguk pelan. Baiklah, kataku, suaraku terdengar lemah namun tegas. Aku akan memberimu kesempatan kedua. Tapi ingat, ini adalah kesempatan terakhir. Jika kamu tidak bisa berubah, maka aku tidak akan ragu untuk meninggalkanmu. Dia mengangguk cepat, matanya penuh dengan rasa syukur. Terima kasih, Dea. Aku berjanji akan berubah. Setelah percakapan itu, hubungan kami mulai berubah secara perlahan. Ustaz Rahman mulai membuka diri lebih banyak, menceritakan lebih banyak tentang masa lalunya tanpa aku harus meminta. Dia juga mulai lebih peduli padaku, bertanya tentang hariku, atau bahkan membantuku memasak di dapur. Meski begitu, aku masih merasa ada jarak di antara kami, jarak yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Namun, ada satu hal yang mulai tumbuh di hatiku, rasa hormat. Aku mulai melihat sisi lain dari dirinya, sisi seorang pria yang telah gagal dalam banyak hal, tapi tetap berusaha untuk bangkit. Aku mulai memahami bahwa dia bukan hanya pria tua yang penuh penyesalan, tapi juga manusia yang berjuang untuk memperbaiki kesalahannya. Suatu malam, aku duduk di tepi kasur, memandangi langit-langit kamar dalam keheningan. Pikiranku dipenuhi oleh perasaan campur aduk, kemarahan, kekecewaan, tapi juga rasa iba dan harapan. Aku tahu pernikahan ini tidak dimulai dengan cinta, tapi aku mulai bertanya-tanya, apakah cinta bisa tumbuh dari pengorbanan dan pemahaman? Aku memutuskan untuk memberikan surat tua yang kudapat dari Pak Darmawan kepada Ustaz Rahman. Surat itu adalah cerminan dari kegagalannya,
tapi juga merupakan titik awal bagi perubahan. Ketika aku memberikannya, dia menatapku dengan tatapan penuh makna. Terima kasih, DEA, katanya Pelin. Ini adalah pengingat bahwa aku tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Aku tersenyum kecil, meski ada rasa sakit di hatiku. Kita semua punya masa lalu yang ingin kita lupakan, kataku. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Beberapa bulan telah berlalu sejak percakapan terakhirku dengan Ustaz Rahman. Hubungan kami tidak lagi sama seperti dulu, dingin, penuh jarak, dan tanpa komunikasi yang bermakna. Meskipun masih ada rasa canggung di antara kami, aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang halus, tapi nyata. Ustaz Rahman mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya, sisi manusiawi yang jarang ia tunjukkan sebelumnya. Dia tidak lagi hanya duduk diam di teras rumah membaca Al-Quran sepanjang hari. Sekarang, dia sering membantuku memasak, membersihkan rumah, atau bahkan sekadar berbincang tentang hal-hal kecil dalam hidup. Aku mulai melihat senyumnya lebih sering, meskipun kadang-kadang senyum itu masih diselimuti bayangan penyesalan masa lalu. Namun, perubahan terbesar adalah cara dia memperlakukan ibuku, Bu Rina. Dia tidak lagi hanya memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga benar-benar hadir untuk mendampingi ibu saat kondisinya semakin lemah karena diabetes. Setiap pagi, dia akan duduk di samping ibu, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, atau sekadar mendengarkan cerita-cerita lamanya. Aku melihat kilatan kebahagiaan di mata ibu setiap kali mereka berbicara, dan itu membuat hatiku sedikit lebih ringan. Aku sendiri mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa pernikahanku ini tidak dimulai dengan cinta. Tapi apa yang kurasakan sekarang bukanlah kebencian atau kemarahan, melainkan rasa hormat dan pengertian. Aku mulai melihat Ustaz Rahman sebagai manusia biasa yang pernah gagal, tapi berusaha bangkit dari kesalahannya. Dan entah bagaimana, aku merasa bahwa kita berdua sedang belajar untuk saling memperbaiki satu sama lain. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman belakang rumah, Ustaz Rahman datang menghampiriku. Dia tampak ragu-ragu, tapi matanya penuh dengan ketulusan. Dea, katanya pelan, suaranya hampir terdengar seperti bisikan. Aku ingin bicara. Aku meletakkan sapu di sampingku dan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ada apa, Ustaz? Dia menghela napas panjang, seolah mencoba menenangkan diri. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Tanpa ampunanmu, aku mungkin tidak akan pernah bisa melihat cahaya di akhir terowongan ini. Aku tersenyum kecil, meski ada rasa hangat yang mulai tumbuh di dadaku. Kita semua punya masa lalu yang ingin kita ubah, kataku pelan. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang telah kulakukan. Tapi, aku ingin memastikan bahwa aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik, dan aku ingin keluarga ini tetap utuh. Aku merasakan sesuatu yang aneh di dalam diriku, sebuah perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Mungkin ini yang dinamakan harapan. Harapan bahwa pernikahan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar transaksi atau pengorbanan. Harapan bahwa cinta bisa tumbuh dari pengorbanan dan pemahaman. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk menulis surat untuk diriku di masa depan. Ini adalah kebiasaan yang aku pelajari dari teman-teman guru di sekolah TK tempatku bekerja. Mereka bilang, menulis surat untuk diri sendiri adalah cara untuk mengingatkan diri tentang perjalanan hidup yang telah dilalui, tentang pelajaran yang telah dipetik, dan tentang harapan-harapan baru yang ingin dicapai. Aku duduk di meja kecil di kamarku, menyalakan lampu redup yang membuat suasana terasa lebih intim. Di atas secari kertas putih, aku mulai menulis, kepada Dea di masa depan, jika kamu membaca surat ini, aku harap kamu sudah menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang pernah mengganggu pikiranmu. Pernikahanmu dengan Ustaz Rahman mungkin tidak dimulai dengan cinta, tapi jangan lupa bahwa cinta tidak selalu datang dari awal yang sempurna. Kadang-kadang, cinta tumbuh dari pengorbanan, dari pemahaman, dan dari proses belajar bersama. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Ada banyak air mata, kemarahan, dan rasa tidak adil yang harus kamu hadapi. Tapi ingatlah bahwa setiap orang memiliki masa lalu yang ingin mereka ubah, termasuk dirimu sendiri. Yang penting adalah bagaimana kamu memilih untuk melangkah maju sekarang. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah ibumu yang semakin tua, tapi masih tersenyum bahagia. Lihatlah Ustaz Rahman yang berusaha menjadi suami yang lebih baik,
meskipun dia pernah gagal di masa lalu. Dan lihatlah dirimu sendiri, kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Jangan takut untuk membangun kebahagiaanmu sendiri. Jangan takut untuk mencintai, meskipun cinta itu tumbuh dari tempat yang tidak terduga. Karena pada akhirnya, kebahagiaan adalah pilihan. Dan aku harap kamu memilih untuk bahagia. Dengan cinta, dia Putri Lestari. Setelah menyelesaikan surat itu, aku melipatnya dengan hati-hati dan menyimpannya di dalam kotak kayu kecil yang kudapatkan dari Bu Eni. Aku memutuskan untuk menyimpannya di lemari, agar suatu hari nanti, ketika aku merasa hilang atau bimbang, aku bisa membacanya kembali sebagai pengingat bahwa hidup ini penuh dengan harapan. Pada malam yang sama, aku duduk di teras balkon rumah bersama Ustaz Rahman. Udara Temanggung terasa dingin, tapi ada kehangatan yang tak terlihat di antara kami. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, tentang rencana memperbaiki atap rumah yang mulai bocor, tentang tanaman sayur di halaman belakang yang mulai tumbuh subur, dan tentang harapan-harapan sederhana untuk masa depan. Aku ingin memperbaiki hubungan kita, kata Ustaz Rahman tiba-tiba, suaranya terdengar lebih tegas dari biasanya. Aku tahu aku tidak bisa menghapus kesalahan-kesalahanku, tapi aku ingin memastikan bahwa kita bisa membangun kebahagiaan bersama. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Aku tahu dia jujur, dan aku tahu bahwa dia benar-benar ingin berubah. Aku mengangguk pelan, lalu tersenyum kecil. Baiklah, kataku. Kita mulai dari sini. Beberapa bulan kemudian, kehidupan keluarga kami mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Utang-utang kami sudah lunas, rumah kami aman, dan Ibu Rina semakin stabil kondisinya berkat perawatan rutin. Aku juga mulai merasa lebih tenang dengan hubunganku bersama Ustaz Rahman. Meskipun kami tidak pernah membahas soal cinta, aku tahu bahwa ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kami, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kewajiban atau tanggung jawab. Di suatu pagi yang cerah, aku duduk di tepi ranjang, memandangi foto Siti Nurhaliza yang masih tersimpan di meja kecil di sudut kamar. Aku tersenyum kecil, lalu berbisik pelan, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Entah kenapa, aku merasa bahwa wanita itu tidak lagi menjadi bayang-bayang bagi hubunganku dengan Ustaz Rahman. Sebaliknya, dia adalah pengingat bahwa setiap hubungan membutuhkan pengorbanan, pengertian, dan cinta yang tumbuh dari waktu ke waktu.